Gini, Anda pasti tahu kan rasanya menekan sebuah tombol mekanis yang bagus. Ada semacam kepastian fisik di situ. Oh jelas, interaksinya itu sangat biner, antara nyala atau mati. Benar banget. Anda menekan saklar lampu, ada bunyi klik yang tegas, teksturnya juga terasa di ujung jari. Jadi Anda tuh nggak perlu nebak-nebak, ini aksi saya udah tereksekusi atau belum ya? Iya, perangkat keras zaman dulu itu ngasih umpan balik taktil yang bikin kita merasa sepenuhnya pegang kendali. Nah, tapi kemudian industri teknologi memutuskan buat membuang semua tombol itu. Kita beralih ke era ponsel pintar yang ya pada dasarnya cuma sepotong kaca datar. Memang terlihat elegansi. Sangat elegan. Tapi coba pikirkan deh, dengan hilangnya tombol fisik, tiba-tiba kepastian taktil yang tadi kita bahas itu menguap begitu aja. Layar sentuh itu ruang interaksi yang secara inheren, bisu. Dan kalau Anda adalah seseorang yang bergantung pada indera praba, kayak pengguna tunanetra gitu, transisi dari ponsel bertombol ke layar datar ini sama sekali bukan kemajuan loh. Malah sebaliknya ya. Betul. Pada masa itu, ini adalah sebuah kemunduran aksesibilitas yang masif banget. Selamat datang di sesi eksplorasi mendalam kita hari ini. Kalau Anda adalah tipe pendengar yang selalu haus pengetahuan baru, yang pengen tahu gimana teknologi benar-benar mendefinisikan ulang cara kita berinteraksi dengan dunia, nah, Anda ada di frekuensi yang tepat. Misi kita hari ini cuma satu. Membedah gimana sebuah masalah desain yang kelihatannya mustahil, yaitu layar tanpa bentuk fisik, bisa diubah menjadi ruang aksesibilitas tanpa batas. Ya, dan untuk itu kita bakal menggali sebuah makalah penelitian yang klasik tapi revolusioner banget dari University of Washington. Ini ditulis tahun 2008. Oke, judulnya apa tuh? Using multi-touch interaction techniques. Nah, mungkin Anda yang dengerin ini nanya, ngapain sih kita bahas makalah tahun 2008 sekarang? Jawabannya karena inovasi di konsep slide rule ini bukan sekedar alat bantu untuk tunanetra aja. Sama sekali bukan. Prinsip-prinsip desain yang mau kita bongkar hari ini itu adalah fondasi langsung dari teknologi eyes free atau navigasi tanpa melihat yang Anda pakai tiap hari. Kayak pas Anda ganti lagu sambil jogging atau balas pesan lewat sistem di mobil tanpa ngalihin pandangan dari jalan. Tepat. Mereka memecahkan masalah dasar tentang gimana manusia bisa navigasi ruang digital murni hanya pakai sentuhan dan suara. Tapi sebelum kita masuk ke solusi jenius mereka, kita harus samain frekuensi dulu nih tentang seberapa parah sih masalah layar sentuh ini di awal kemunculannya. Mari kita posisikan diri di era itu ya. Layar sentuh itu luar biasa dari segi fleksibilitas visual. Layar yang sama bisa jadi keyboard, terus sedetik kemudian Berubah jadi peta digital. bener. Tapi fleksibilitas bentuk ini mengorbankan hal yang paling vital buat pengguna tunanetra, yaitu peta mental fisik mereka. Jadi mereka nggak bisa menghafal letak tombol lagi kan? Persis. Nah, untuk memahami skala masalahnya, para peneliti ini tuh nggak langsung asal bikin prototipe. Mereka mulai dengan wawancara formatif terhadap 8 pengguna perangkat seluler tunanetra. Oke. Rata-rata usianya 31 tahun, dan mereka semua ini power users. Maksudnya, pengguna komputer yang udah sangat mahir. Dan temuan awalnya cukup merepotkan. Iya, saya baca juga bagian itu. Rata-rata dari mereka ternyata harus bawa 3,6 perangkat seluler yang berbeda setiap hari. 3,6. Coba bayangin saku atau tas mereka di tahun 2008 itu kayak apa? Udah kayak etalase toko elektronik berjalan nggak sih? Ada ponsel, ada PDA Braille, pemutar buku audio, pemutar MP3. Pertanyaannya, kenapa mereka harus bawa sebanyak itu padahal fungsinya banyak yang tumpang tindih? Gini, karena perangkat-perangkat itu seringkali punya antarmuka yang nggak kompatibel sama kebutuhan mereka. Secara teknis nih, pemutar MP3 mereka mungkin bisa muter buku audio, tapi antarmukanya terlalu sulit diakses kalau nggak lihat layar. Jadi, ya mereka terpaksa bawa perangkat keras tambahan karena tombol fisiknya lebih gampang dihafal untuk tugas spesifik. Masuk akal sih, ini murni soal pragmatisme ya. Dan masalahnya kan nggak berhenti di perangkat saku aja. Pas mereka harus berhadapan dengan layar sentuh di ruang publik, Ah iya, ini lebih parah lagi. kayak antarmuka mesin ATM, atau bahkan cuma panel layar sentuh di microwave apartemen mereka sendiri. Strategi mereka tuh memprihatinkan banget. Mereka terpaksa nempelin stiker braille atau titik-titik lem silikon di atas layar microwave. Benar. Dan buat ATM, seringkali mereka nggak punya pilihan selain minta tolong orang asing yang bisa lihat. Dan dari wawancara itu, para peneliti nemuin satu benang merah psikologis yang mendominasi interaksi mereka dengan layar sentuh, yaitu ketakutan. Ketakutan akan apa tuh?
Secara khusus ketakutan akan accidental activation atau aktivasi yang nggak disengaja, alias kepencet. Oke, mari kita bedah ini pakai analogi ya. Ini tuh agak mirip kayak, coba bayangkan Anda disuruh main piano, tapi seluruh tutsnya itu terbuat dari satu papan kayu yang benar-benar datar. Menarik. Nggak ada celah antar tutsnya, nggak ada warna hitam atau putih yang bisa diraba, dan yang paling parah, piano itu nggak ngeluarin suara apa-apa sampai Anda benar-benar menekannya dengan keras. Oke. Gimana Anda bisa tahu nada apa yang bakal keluar? Anda niatnya mau neken nada C, tapi jari Anda meleset beberapa milimeter aja, Anda malah neken F. Hancur kan seluruh lagunya? Analogi yang sangat pas. Dalam konteks mereka, menghancurkan lagu itu bisa berarti nggak sengaja narik uang tunai dengan nominal yang salah dari ATM. Waduh, fatal itu. Atau tanpa sadar ngehapus folder pekerjaan penting di saku mereka, cuma karena jari mereka menyentuh koordinat piksel yang salah. Ketakutan akan kesalahan tekan inilah yang bikin layar sentuh konvensional pada masa itu sama sekali nggak berguna buat mereka. Berarti tantangan buat para peneliti ini gede banget ya. Mereka nggak bisa sekedar ambil antarmuka visual yang udah ada, terus asal nempel software pembaca layar di atasnya. Nggak bisa. Selama resiko salah tekan atau kepencet itu masih ada, kecemasan penggunanya nggak akan hilang. Terus apa solusinya? Nah, karena itu mereka ngambil pendekatan yang sangat radikal. Mereka sadar kalau mereka harus merombak total cara kerja interaksi layar sentuh dari nol. Inilah titik awal lahirnya sistem slide rule. Dan hal pertama yang dilakukan sistem slide rule ini ekstrim banget loh. Mereka pada dasarnya matiin antarmuka visualnya. Betul, dimatikan total. Layar ponselnya nggak lagi nampilin ikon aplikasi, nggak ada tombol bergambar, nggak ada teks. Layarnya cuma nampilin satu warna solid, ya cuma sebagai indikator buat orang awam kalau HP-nya nyala. Antarmuka visual yang biasa kita kenal sepenuhnya diterjemahkan jadi daftar spasial berbasis audio. Dan konsep inti yang menggerakkan sistem ini adalah prinsip desain yang mereka sebut risk-free exploration, eksplorasi tanpa resiko. Gimana tuh cara kerjanya? Mereka misahin tindakan mencari dan mengeksekusi. Jadi, pengguna bisa naruh satu jari di layar dan dengan bebas mengusapkannya ke atas, ke bawah, kemana aja deh. Dan pas jari itu bergerak melintasi item-item yang tersembunyi di layar, slide rule bakal ngebacain namanya. Tepat. Misalnya Anda lagi nyari kontak di buku telepon. Pas jari Anda ngelewatin deretan nama, Anda bakal dengar audio yang ngebacain previewnya. Terdengar suara B, Bob Jones. Lalu kalau digeser ke bawah lagi, terdengar C, Charlie Smith. Oke. Jari Anda bebas menjelajah seluruh permukaan kaca tanpa ada resiko memicu tindakan apapun. Nggak akan ada yang kepencet. Sebentar. Secara teori, ngebiarin mereka meraba layar tanpa takut kepencet itu emang kedengaran bagus. Tapi, saya harus ngasih dorongan kritis sedikit nih di sini. Boleh, silakan. Target sentuh di aplikasi ponsel itu kan ukurannya kecil banget ya. Makalah ini aja mencatat kalau area target di aplikasi mail itu tingginya cuma sekitar 7,6 mm. Iya, sangat kecil. Nah, disinilah ini jadi sangat menarik. Kalau saya aja yang bisa lihat layar dengan jelas, sering salah ketik huruf di keyboard ponsel, gimana ceritanya pengguna tunanetra bisa nemuin dan menekan tombol sekecil itu? Itu poin yang sangat krusial. Dan justru di sanalah letak kejeniusan teknis dari sistem ini. Para peneliti memutuskan bahwa sistem ini nggak boleh beroperasi pada resolusi layar, melainkan pada resolusi jari penggunanya. Resolusi jari? Maksudnya gimana tuh? Gini, pas sistem ngebacain B, Bob Jones, label itu dibacakan lewat audio kan, bukan dibaca secara visual. Jadi target fisiknya nggak perlu besar. Ya. Masalahnya emang ada di cara milihnya. Kalau pengguna harus mengangkat jari yang baru aja nemuin nama itu, terus mencoba mengetuk di tempat yang sama persis? Mereka pasti meleset. Koordinatnya terlalu kecil buat diingat memori otot secara akurat. Kayak nyoba masukin benang ke jarum sambil tutup mata. Nah, karena itulah slide rule memperkenalkan gestur yang disebut second finger tap atau ketukan jari kedua. Oke, gimana mekanismenya? Bayangkan Anda lagi menggeser jari telunjuk Anda ke bawah, terus terdengar nama Bob Jones. Anda berhenti. Jari telunjuk Anda masih menempel kuat di layar, di koordinat nama itu. Jangan diangkat ya jarinya. Betul, jangan diangkat. Biarkan telunjuk itu di sana sebagai jangkar. Lalu, ini bagian jeniusnya, Anda pakai jari tengah atau bahkan jari dari tangan Anda yang satu lagi untuk mengetuk di bagian mana saja di layar. Di mana saja? Gak harus di dekat targetnya. Di area layar manapun.
Selama jari pertama masih menempel pada target, ketukan jari kedua di tempat lain itu otomatis diterjemahkan sebagai tombol enter untuk item yang ada di bawah jari pertama. Oh, wow. Berarti jari pertama itu fungsinya kayak kursor mouse yang udah dikunci ke target, terus jari kedua itu berfungsi kayak klik kirinya. Persis. Mereka pada dasarnya mendesentralisasi aksi klik dari lokasi fisik target itu sendiri. Ini nurunin beban akurasi drastis banget. Anda nggak perlu membidik dengan presisi, cuma perlu menemukan, menahan, lalu mengeksekusi dengan santai. Sangat presisi kan desainnya, dan mereka bahkan nambahin semacam jaring pengaman waktu loh. Jaring pengarun gimana maksudnya? Kalau jari telunjuk Anda tanpa sengaja tergelincir atau kegeser sedikit dari target dalam jendela waktu 400 milidetik saat jari kedua Anda mengetuk, Terus, batal kepenjat. sistem tetap akan mengeksekusi target yang sebelumnya. Mereka benar-benar memperhitungkan toleransi kesalahan mekanis dari tangan manusia. Gila, ini desain interaksi yang dipikirkan mateng banget ya. Jadi sekarang kita udah punya cara buat menjelajah dengan aman dan milih tanpa meleset. Tapi antar muka ponsel pintar kan bukan cuma daftar panjang lurus ke bawah. Ada struktur hierarki data yang kompleks, ada folder, ada kotak masuk email, ada navigasi dari layar artis, terus masuk ke album, terus ke lagu. Betul. Kalau nggak ada tombol home atau tombol back fisik sama sekali, gimana mereka bisa gerak di dalam labirin data ini tanpa merasa tersesat di atas layar datar? Pertanyaan bagus. Kalau Anda nggak punya batas fisik, Anda butuh gestur spasial yang konsisten. Slide rule ini pakai beberapa gestur spesifik. Yang pertama itu gestur jentikan atau flick. Jentikan kemana tuh? Menggeser layar ke atas dengan cepat dari dalam aplikasi apapun, itu berfungsi sebagai mekanisme penyelamat. Itu adalah gestur universal buat kembali ke layar utama. Jadi kalau Anda masuk terlalu dalam ke suatu menu dan mulai bingung, tinggal flick ke atas dan bam, Anda balik ke titik awal yang aman. Benar. Lalu, untuk navigasi hierarki yang lebih dalam, kayak nyari lagu dari seorang musisi, mereka merancang teknik super elegan yang dinamakan L-Select. L-Select. Ini salah satu konsep favorit saya di makalah ini. Coba kita bedah mekanismenya buat pendengar. Silakan. Katakanlah Anda lagi buka pemutar musik, dan Anda mau nyari lagu dari The Clash. Dengan L-Select, pengguna bakal geser jari telunjuk mereka ke bawah di sepanjang tepi kiri layar. Oke, nyari artisnya dulu kan? Ya, slide rule bakal mulai bacain daftar artisnya. Charlie Parker, Coldplay, The Clash. Nah, pas Anda dengar nama artis yang dicari, Anda nggak perlu mengetuk atau ngangkat jari. Terus ngapain? Anda cuma perlu membelokkan arah geseran jari Anda 90 derajat ke arah kanan. Membentuk huruf L? Tepat, dan saat jari Anda mulai bergerak secara horizontal ke kanan, sistem otomatis masuk ke level hierarki berikutnya dan langsung mulai membacain daftar lagu dari artis tersebut. Apa yang sangat menarik di sini adalah gimana efektifnya gestur ini secara kognitif. Sistem langsung merespon pergerakan spasial tersebut. Pas pengguna memutuskan belok ke kanan, area layar yang memuat lagu-lagu artis itu secara instan meluas secara vertikal, menutupi seluruh layar atas bawah. Oh, jadi layarnya penuh sama lagu artis itu doang. Betul. Artinya, setelah Anda mulai gerak ke kanan, jari Anda bisa sedikit melenceng ke atas atau ke bawah tanpa sengaja melompat balik ke artis yang salah. Ya ampun, ini tuh kalau kita pakai analogi spasial ya, ini seolah-olah Anda lagi jalan dengan mata tertutup, nyusurin lorong yang sempit banget, dan di sebelah kiri Anda ada puluhan pintu ruangan. Oke. Tapi begitu Anda memutuskan buat berbelok dan melangkah masuk ke satu ruangan yang benar, tiba-tiba dinding-dinding lorong di belakang Anda menghilang. Ruangannya membesar, tak terbatas ke segala arah, jadi Anda sama sekali nggak mungkin nabrak tembok atau tersandung masuk ke ruangan tetangga. Ilustrasi yang sangat deskriptif. Inti dari pemetaan spasial ini tuh ngebikin gesturnya intuitif, bukan cuma hafalan mekanis yang bikin pusing. Jentik ke kiri berarti balas pesan, jentik ke kanan berarti forward gitu ya. Nah, iya. Beban kognitif jauh berkurang karena mereka pakai memori otot dan memori spasial, yang mana jauh lebih bisa diandalkan daripada sekedar mengingat tombol atas 2 kali, terus kanan berarti opsi A. Ini benar-benar matahin argumen kalau HP butuh keypad angka fisik buat bisa diakses. Oke, secara teori desain ini emang solid banget. Eksplorasi tanpa risiko, ketukan jari kedua, navigasi berbasis spasial, di atas kertas semuanya brilian.
Tapi kan teori nggak selalu bertahan pas dibenturkan sama realitas manusia. Pertanyaannya, pas Anda ngasih antar muka kaca datar ini ke pengguna yang udah bertahun-tahun terbiasa pakai tombol fisik yang aman, apa ini benar-benar berfungsi? Atau mereka malah panik dan nolak? tentu aja para peneliti nguji hal ini. Mereka ngadain studi pengguna langsung dengan ngelibatin 10 orang tunanetra. Ingat loh, mereka bukan pemula. Rata-rata udah punya pengalaman lebih dari 10 tahun pakai pembaca layar desktop. Jadi standar mereka tinggi ya. Mereka tahu persis apa yang mereka butuhkan. Ya, di pengujian ini mereka pakai prototype slide rule dan langsung mengadukannya sama standar industri saat itu, yaitu perangkat Pocket PC yang dilengkapi Mobile Speak Pocket. Coba kita deskripsikan si Pocket PC ini sebentar, biar pendengar ada gambaran. Ini tuh perangkat dengan stylus dan layar, tapi pengguna tunanetra pakai tombol panah fisik 4 arah di bawah perangkat buat navigasi. Dan layarnya juga dibagi jadi 4 kuadran kaku kayak grid. Betul. Sangat lambat, tapi sangat presisi. Ini pada dasarnya pertarungan antara paradigma baru yang cair melawan standar lama yang kaku. Siapa yang menang? Metrik kinerjanya sangat mengungkap realitas. Dari segi waktu penyelesaian tugas, kayak nyari kontak, nelpon, baca email, slide rule keluar sebagai pemenang yang jelas. Berapa angkanya? Rata-rata, slide rule nyelesain tugas dalam 11,69 detik, sementara Pocket PC butuh 12,79 detik. Beda sedetik sih mungkin kedengarannya sepele ya buat kita. Tapi dalam konteks interaksi komputasi mikro yang dilakuin puluhan kali sehari, itu perbedaan yang lumayan berasa loh. Apalagi dalam kecepatan memindai daftar panjang. Slide rule ngemungkinin pengguna ngebaca item dengan kecepatan 0,95 detik per item. Jauh ninggalin Pocket PC yang butuh 1,42 detik. Mereka bisa meraba layar dengan cepat daripada harus nekan tombol bawah berkali-kali. Oke, dari segi kecepatan slide rule emang menang. Tapi, ada satu data di sini yang menurut saya jadi titik balik perdebatannya. Data soal kesalahan. Iya. Slide rule mencatatkan rata-rata 0,20 kesalahan per uji coba. Sedangkan Pocket PC, 0 kesalahan. Iya, Pocket PC terbukti 100% aman. Nggak ada satupun pengguna yang salah milih item pakai perangkat fisik itu selama eksperimen. Nah, di sini saya harus mengambil posisi berlawanan dong. Kalau kita balik ke apa yang Anda bilang di awal tadi, trauma terbesar pengguna tunanetra dengan layar sentuh itu kan accidental activation. Betul. Kalau saya jadi penggunanya dan saya tahu saya rawan nggak sengaja nelpon bos saya jam 2 pagi, saya pasti bakal milih perangkat yang 100% bebas dari kesalahan. Ngapain ngorbanin keamanan absolut cuma demi beberapa detik lebih cepat? Tidakkah tingkat kesalahan slide rule ini jadi deal breaker? Logika Anda sangat valid. Dan jujur aja, itu persis kayak asumsi awal banyak orang. Kalau kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, hasil kuesioner pasca eksperimen awalnya juga mendukung argumen Anda. Oh ya? Apa kata mereka? Mereka secara terbuka menilai kalau Pocket PC itu lebih mudah dipelajari, dan secara psikologis bikin mereka merasa lebih memegang kendali. Tuh kan, selesai sudah. Berarti hipotesis saya benar, mereka nggak suka slide rule. Tunggu dulu. Disinilah anomali terbesarnya muncul. Di akhir studi, pas para peneliti nanya ke 10 pengguna ini. Secara keseluruhan, perangkat mana yang jadi favorit Anda dan yang ingin Anda gunakan ke depannya? Coba tebak. Apa? 7 dari 10 pengguna ternyata memilih slide rule. Loh, bentar-bentar. Mereka tahu perangkat layar sentuh ini lebih sulit dipelajari, mereka sadar bikin lebih banyak kesalahan pakai itu, dan mereka ngaku merasa kurang megang kendali. Tapi 70% tetap milih itu sebagai favorit? Masuk akalnya di mana? Disinilah kita ngelihat perbedaan antara apa yang efisien secara statistik versus apa yang memberdayakan secara emosional. Slide rule ngasih sesuatu yang nggak bisa diukur sama angka kesalahan. Apa itu? Kebebasan navigasi non-linier. Coba jelasin lebih detail soal non-linear ini. Gini, dengan Pocket PC, Anda itu terkunci di navigasi sekuensial. Kalau kontak yang Anda cari ada di urutan ke-20, Anda nggak punya pilihan selain neken tombol bawah 20 kali. Dengerin 19 nama sebelumnya dibacain satu-satu. Kaku banget ya, dan pasti capek. Sangat. Nah, slide rule dengan layar sentuhnya ngemungkinin mereka buat melompat langsung ke tengah layar, mengusap ke bawah dengan cepat buat merasakan seberapa panjang daftarnya, dan mereka bisa mempercepat atau memperlambat eksplorasi mereka sesuka hati. Saya ngerti sekarang. Ini tuh bukan cuma masalah software, ini soal otonomi. Tepat. Walaupun sistem sentuh ini bikin mereka ngelakuin beberapa kesalahan kecil di awal, yang mungkin karena belum terbiasa aja ya,
Tapi kemampuan buat menjelajah data secara bebas dan organik itu rasanya jauh lebih berharga daripada terpenjara dalam sistem navigasi satu dimensi yang 100% aman. Persis. Salah satu peserta bahkan bilang kalau dia belum pernah ngelihat layar sentuh yang bisa diakses macam itu sebelumnya. Dan dia ngerasa itu revolusioner banget. Memang ada 3 orang yang tetap milih Pocket PC ya? Ya, ada 3 pengguna yang milih Pocket PC karena ngerasa hilangnya batasan fisik itu terlalu bikin frustrasi. Itu valid kok. Dan itu ngingetin kita kalau nggak ada satu desain aksesibilitas yang bakal sempurna buat semua spektrum pengguna. Benar, tapi tetap aja, fakta bahwa mayoritas dari para veteran teknologi ini rela ninggalin tombol fisik kesayangan mereka demi sepotong kaca datar, itu pergeseran paradigma yang gede banget. Dan seiring waktu, pas memori ototnya udah kebentuk, tingkat kesalahan 0,20 itu bakal menyusut mendekati 0. Bayangin aja, mereka udah pakai tombol fisik lebih dari 1 dekade, tapi langsung jatuh cinta sama sistem gestur yang baru mereka pelajarin 15 menit. Itu bukti betapa intuitifnya desain slide rule ini. Kesimpulannya, masalah layar sentuh itu ternyata nggak diselesaikan dengan memaksakan solusi perangkat keras lama, kayak nempelin casing bertombol gitu ya, melainkan dengan memikirkan ulang arsitektur interaksinya dari nol. Iya. Mereka mengubah kendala fisik layar jadi kanvas kosong buat navigasi audio spasial. Jadi setelah kita ngebedah semua gestur pinter dan eksperimen ini, pertanyaannya sekarang, apa signifikansinya penelitian tahun 2008 ini buat kita semua? Terutama buat Anda yang dengerin yang mungkin punya penglihatan sempurna. Jadi, apa arti dari semua ini? Signifikansinya itu melampaui desain khusus tunanetra. Prinsip-prinsip ini ngebuktiin kalau antarmuka visual yang rumit itu bisa direduksi jadi pengalaman eyes-free yang stabil. Inovasi aksesibilitas yang akhirnya merembes ke arus utama ya? Betul. Gestur spasial yang sekarang bikin Anda bisa ngubah volume earphone tanpa ngelihat layarnya, atau antarmuka yang ngemungkinin dokter bedah ngecek data medis tanpa harus nyentuh layar steril, semua itu berutang pada pemikiran fundamental ini. Merancang sesuatu biar gampang diakses oleh minoritas, seringkali justru ngasilin desain yang lebih baik buat mayoritas. Aksesibilitas itu emang fondasi dari inovasi universal sih. Nah, sebelum kita nutup sesi eksplorasi mendalam kita hari ini, saya pengen ninggalin Anda dengan satu pemikiran provokatif. Silakan. Slide rule ini kan dirancang buat ngatasin antarmuka kaca datar yang nggak bertekstur. Tapi mari kita proyeksikan ini ke masa depan teknologi yang sekarang lagi dibangun. Kayak augmented reality atau AR dan komputasi spasial. Oh, era di mana antarmuka digital bakal benar-benar lepas dari layar fisik ya? Ya, bayangin masa depan di mana antarmuka utama kita tuh cuma proyeksi hologram di kacamata kita atau elemen digital yang melayang di udara gitu aja. Nggak ada layar fisik sama sekali. Kalau eksperimen dari tahun 2008 ini bisa ngebuktiin bahwa otak manusia itu sangat mampu menavigasi hierarki data kompleks cuma dengan memetakan suara dan gestur di permukaan datar, mungkinkah teknik mata tertutup ini pada akhirnya bakal ngegantiin kebutuhan kita akan monitor visual sepenuhnya di masa depan? Menarik banget. Menggunakan ruang 3 dimensi di sekitar kita sebagai antarmuka pasif yang cuma dipandu sama umpan balik audio tingkat lanjut ya. Persis. Mungkinkah suatu hari nanti, kita semua secara efektif bakal bernavigasi dengan, tanda kutip, buta melintasi antarmuka digital yang nggak lagi terikat sama perangkat fisik di tangan kita, mengubah ruang kosong di udara jadi instrumen spasial yang bisa kita mainkan sesuka hati? Sesuatu yang layak banget buat dipikirin sambil ngusap layar ponsel kita hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang udah nyempetin waktu nemenin diskusi mendalam kita kali ini. Ingat ya, sebuah batasan desain itu pada dasarnya hanyalah undangan untuk memikirkan ulang cara kita berinteraksi dengan dunia. Teruslah penasaran, dan ketahuilah kalau wawasan terbesar seringkali datang pas kita nyoba melihat dari sudut pandang atau dalam hal ini, pengalaman indrawi yang sama sekali berbeda. Sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya.